Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara dan mengucapkan terima kasih terkhusus untuk rakyat Malaysia yang mendukung, yang mendoakan perjuangan rakyat Indonesia yang kemarin berdemonstrasi. Kenapa saya bisa bilang ini perjuangan? Karena saya bisa bilang ini adalah suara rakyat ya, suara rakyat yang tertindas. Mereka kesusahan, tapi kalangan elit justru melukainya dengan bermewah-mewahan dan bermegah-megahan. Sedang ada video yang sedang viral sekarang, yang sedang trending di thread ya, yaitu ada gerakan dari teman-teman kita di Malaysia yang sangat mengharukan bagi saya, sangat membuat saya bersyukur bahwa di balik kebencian yang tersebar di internet ternyata ada orang-orang yang benar-benar tulus yang tidak terpengaruh dengan semua itu. Dan saya tekankan di sini ini bukan untuk kalian para pembenci baik dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Konten ini untuk kita yang masih sadar, yang masih waras, yang masih percaya bahwa Indonesia dan Malaysia itu saling mencintai, saling mendukung. Bagi kalian yang saling membenci, mungkin kalian di lain universe, kalian mungkin tidak akan bisa menerima hal ini. Ini soal kebaikan di antara kedua negara, soal kebaikan dari teman-teman di Malaysia. Gerakan yang saya maksud adalah bahwa ada orang-orang Malaysia yang menggunakan aplikasi GrabFood ya atau ojek online yang berbasis antar jemput makanan gitu. Mereka mengirimkan atau memesan makanan tapi dipindah lokasinya ke Jakarta untuk memberikan makanan kepada pendemo, untuk supir juga, untuk supir ojeknya juga, untuk rakyat-rakyat yang memang sekarang di Jakarta lagi kesusahan ya, karena untuk demo ini mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa mendapatkan pelanggan gitu. Dan ini sangat berarti sekali bagi kami dan saya sangat terima kasih sekali guys. Kita lihat videonya yang berseliweran di internet ya. Nah, gini kita lihat di sini catatan Mimi, ya Allah aku nangis kejer, nangis besar gitu ya. Gara-gara warga Malaysia mereka ramai-ramai mengubah lokasi Grab dan Gojek mereka jadi Jakarta. Lalu mereka order makanan dan minuman untuk disedekahkan baik ke ojol, ojek online, orang-orang kecil atau teman-teman yang sedang aksi di sekitar titik antar yang dipilih. Mereka terus memantau dan merasa kasihan dengan kita. Barakallah akan Malaysia yang sudah puk-puk dan memeluk kami di saat kami disakiti oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kami. Terima kasih. Terima kasih. Dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih guys. Di Threads lagi rame banget dan satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Mereka ganti location mereka ke Jakarta dan mereka order Grab Food dan dibagikan oleh driver-driver Grab maupun Gojek yang ada di Jakarta. I just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang dah support Indonesia. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak untuk rakyat Malaysia. Sumpah guys, gue terharu banget bacanya. Warganet Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lainnya ramai-ramai pesan makanan di Jakarta melalui aplikasi ojek online. Makanannya bukan untuk mereka, tapi buat dikonsumsi oleh para supir ojol yang menjemput pesanan dan untuk dibagikan pada rekan-rekan sesama ojol. Inisiatif itu tuh muncul dari akun ini. Oh guys, ini guys, Yamni ini guys. Siapa ini guys? Dan menariknya ternyata ini dari akunnya Bapak Anies Baswedan. Wow. Ini siapa guys? Orang ini siapa guys? Yang bikin gerakan ini untuk membantu para ojol di Indonesia. Best banget. Thank you brother and sister Malaysian, Singaporean, Thailand, etc. Wow, terima kasih banget guys. Terima kasih banget dari Malaysia, Thailand dan Singapura. Dan bahkan dari kalangan terpelajar, dari kalangan mahasiswa juga yang mendukung pergerakan ini. Dan saya yakin pesan yang ingin disampaikan oleh rakyat Indonesia ini benar-benar sampai kepada rakyat Malaysia juga, sehingga mereka mendukung guys. Hidup rakyat, hidup rakyat. Para pemuda Malaysia yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bernama Mandiri melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur pada Selasa 26 Agustus 2025. Dalam aksinya, mereka tampak membentangkan bendera One Piece dan berfoto bersama. Koordinator Mandiri Wong Kukui menyebut demonstrasi digelar sebagai aksi solidaritas kepada rakyat Indonesia, khususnya terkait penahanan hampir 400 demonstran dalam unjuk rasa di depan gedung DPR RI
pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi solidaritas itu digelar sebagai bentuk dukungan karena demonstran merasa di jalur yang sama untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM. Organisasi Mandiri juga menentang kekerasan terhadap peserta unjuk rasa di Jakarta, termasuk kepada jurnalis. Ya. Dan kami di sini menyatakan solidariti penuh terhadap lebih kurang 400 aktivis dan juga mahasiswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian Indonesia pada aksi 25 Ogos 2025 baru-baru ini di Jakarta. Kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan kepolisian Indonesia yang tidak hanya menangkap para demonstran, tapi juga melakukan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas. Dalam aksi tersebut, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Pertama, mereka menuntut pembebasan para demonstran yang ditangkap. Kedua, mereka menuntut penghentian kekerasan terhadap demonstran, aktivis, dan jurnalis di lapangan. Wong menambahkan, jika aksi demonstrasi diberi ruang yang layak, maka tidak akan ada kericuhan. Betul. Wong yakin aksi tersebut memberi sedikit banyak tekanan kepada masyarakat. Aksi Betul. di depan Kedubes RI di Kuala Lumpur bukan yang pertama kali dilakukan oleh organisasi Mandiri. Sebelumnya mereka pernah menggelar aksi untuk mendukung demo reformasi di korupsi dan demo RKUHP. Wow. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, menanggapi aksi demonstrasi tersebut. Ia menyebut aksi unjuk rasa berlangsung damai pada pukul 20.30 hingga 20.45 waktu setempat. Ya, saya setuju sih dengan apa yang di poin-poin yang disampaikan oleh Wong Kukui tadi ya dari Mandiri. Jika demonstrasi itu difasilitasi lah, dibukakan gerbang DPR itu, perwakilan dari pendemo datang masuk berdiskusi, selesai guys, selesai. Tapi apa yang dibicarakan oleh para ahli parlemen ini, dia bilang pintu DPR, pintu parlemen sangat terbuka untuk kalian yang berunjuk rasa gitu. Tapi ternyata pintu dikunci, dikasih kawat berduri, dikasih oil ya, dikasih penjagaan juga dari aparat kepolisian, dan itu menandakan bahwa memang tidak ada jembatan sehingga chaos ini makin lebih parah gitu. Tentu soal demo dari kawan-kawan di Malaysia Mandiri ini, saya rasakan juga pasti ada kecaman ya dari pihak netizen dari Malaysia. Mereka bilang mungkin nggak usah ngurus negara lain lah, nggak usah, biarkan mereka dengan urusan mereka. Ya itu sah-sah saja, nggak masalah gitu. Tapi menurut aku jika kalian tidak peduli gitu ya dengan kesusahan orang lain, itu juga masalah. Itu masalah yang lebih besar justru menurut aku gitu. Jika kalian membiarkan apa yang terjadi di Indonesia, penindasan, ketidakadilan, korupsi dan segala macam kalian biarkan, padahal kalian memiliki suara, kalian memiliki media sosial, ya setidaknya kalian berdoa gitu. Karena jika kalian melihat kezaliman di depan mata kalian, maka rubahlah itu dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, maka dengan lisan kalian. Dan jika tidak mampu, maka cukup kalian sangkal di dalam hati kalian. Dan itu adalah selemah-lemah iman gitu. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dari Mandiri ini sudah benar gitu. Karena menurut aku jenjang atau tingkatan politik, tingkatan kepedulian dari masyarakat itu adalah intelektual dari pelajar-pelajar ini, mahasiswa ini. Jika sudah tumbuh kepedulian terhadap demokrasi, terhadap hak asasi manusia seperti ini, saya yakin masa depan Malaysia juga akan berjalan di jalur yang benar gitu. Dan mereka adalah calon-calon penerus ahli-ahli parlemen, mungkin nanti akan menjadi politisi di Malaysia. Dan mereka sudah tumbuhkan perjuangan itu dari bawah, dari lapisan terbawah ini gitu. Dan oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Malaysia yang sudah peduli dan mendoakan perjuangan rakyat Indonesia di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.